Shalom Bapak Ibu. Bolehkah memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu. Iya, boleh semua supaya semulai khotbah. Oma opa, Bapak Ibu, pernahkah mengalami jalan putar? Tadi saya terlambat karena dari Pramuka terus tembus Google Map itu suruh ke kiri, tapi saya salah mengerti ke kirinya, jadi saya tidak naik ke atas, saya kemana itu ya Mak? Dan kami tak putar pokoknya tak putar Bapak Ibu. Pernah alami jalan putar kalau Bapak Ibu membuat rute perkiraan perjalanan, belum ada Google Map misalnya. Kita mau buat perjalanan, kita sudah tahu ini harus ke sini, kita sudah perkirakan batas waktu untuk sampai begini-begini, tiba-tiba di tengah jalan ada kelompok polisi yang mengatur, lalu mengalihkan dan mengubah rute saudara. Saya mau katakan, jalan putar itu enggak enak. Kenapa? Kita enggak siap. Yang kita siap adalah rute yang sebenarnya. Jalan putar itu enggak enak, karena datangnya tiba-tiba. Dan Bapak Ibu dan saya pasti akan menggerutu, paling tidak ada, sudah dapat ini waktu. Nah kalau Bapak Ibu baca teks kita, Israel pun mengalami jalan putar. Banyak orang kalau baca Israel yang menggerutu dan bersungut, orang bilang ini Israel ini tahu terima kasih, menggerutu, bersungut. Tapi kalau saya mau katakan, andai kata Bapak Ibu ada di perjalanan itu, nomor satu kita yang menggerutu. Yang enggak enak Bapak Ibu. Berapa lama Tuhan kasih putar? Saya mau kasih tahu saudara, ada 3 rute. Banyak orang enggak tahu ini. Ada 3 rute. Dari delta Sungai Nil sampai ke Yordan, sebelum menyeberang menuju ke tembok Yeriko. Dari delta Sungai Nil Mesir sampai ke seberang Sungai Yordan. Ada 3 rute. Rute itu yang pertama rute paling pendek, cuma 400 km. Menyusuri pesisir yang berpasir tetapi langsung mengarah ke Filistin. Pasal 13 ayat 17. Dan Tuhan ini mau, jangan, dorang masih mentalitas budak. Kalau pakai jalan pendek baku dapat dengan Filistin, habis dorang. Jadi Tuhan tidak mau, ayat 17 bilang begitu. Dan kalau rute pendek ini 400 km Bapak Ibu, kalau menggunakan rute modern pendek ini 1 jam, kalau orang jalan kaki pelan-pelan mungkin 4 km, maka 100 jam dia bisa tempuh 400 km, maka 100 jam itu kemungkinan besar berarti 5 hari dari delta Sungai Nil sampai. Rute kedua, rute melintasi bagian semenanjung Sinai berupa plato yang luas, yang berkerikil dan tajam serta berbatu kapur yang panas. Rute ini ditempuh sekitar 40 hari dari delta Sungai Nil sampai ke situ. Rute ketiga, nyanda ada di Google Map. Rute ketiga tidak ada jalurnya. Kenapa? Karena yang jadi patokan mereka tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Suka-suka tiang awan, suka-suka tiang api. Mau suruh ke kiri kah, ke kanan, balik kanan, dorang punya kompas cuma itu. Ketika Tuhan bikin dorang berputar Bapak Ibu, ini bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, tapi Alkitab bilang 40 tahun. Wow, kira enak kalau orang bilang, tukang menggerutu ini Israel. Coba oma opa berputar 40 tahun. Itu rambut dari putih sampai hitam putih ulang. Enggak mudah. Berputar 40 tahun di padang gurun. Itu sesuatu yang tidak mudah. Dan sangat manusiawi jika menggerutu. Bahkan kalau perlu bangke-bangke. Kan orang bilang, kalau begini ini model, lebih baik orang tinggal di Mesir. Dan saya mau bilang itu manusiawi. Manusiawi. Siapapun akan bereaksi seperti itu ketika rasanya beban tidak bisa dipikul. Ketika rasanya ada buntu jalan, lalu menengok ke atas seakan Tuhan diam saja. Itu konteks realita. Dan adalah wajar menurut saya secara manusiawi. Orang merasa tidak nyaman,
pada konsep-konsep yang tidak jelas. Apalagi ini kapan orang mau masuk Kanaan yang berlimpah susu dan madu? Susah Bapak Ibu, tidak mudah. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, tapi tahukah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cuma baca di ayat 13, tidak baca semua sampai kitab Keluaran habis, bahkan sampai kitab Ulangan, wow, Bapak Ibu kalau baca semua, kita akan mengangguk-ngangguk. Sayang sekali kalau dorang menggerutukan, dorang tidak tahu endingnya. Orang yang tahu endingnya kan kalau orang baca. Bapak Ibu tahu, andai kata tidak ada jalan putar yang susah itu, tidak ada jatuh bangun yang luar biasa itu, tidak ada panas terik dan kehausan itu. Pertama, Israel tidak akan pernah menyaksikan laut terbelah menjadi dua. Andai kata Tuhan tidak kasih putar dorang, dan dorang tidak mau rasakan putaran yang berat itu, Israel tidak akan pernah membayangkan tembok air di kedua sisi yang membentengi mereka. Di jalur kering dorang jalan. Andai kata Israel tidak mengalami jalan putar yang melelahkan itu, dorang tidak akan pernah merasakan tiap bangun pagi tiba-tiba dorang lihat ada semacam embun yang kenyal, diberi nama roti mana, dan tiap pagi dorang sarapan tanpa perlu masak. Andai kata Israel tidak mengalami jalan putar Bapak Ibu, dorang tidak akan pernah merasakan sesuatu yang dahsyat ketika ada daging terbang dengan sengaja jatuh dan bilang, potong kami dong. Burung puyuh landing, Tuhan sengaja kasih landing di depan mereka dan mereka makan daging. Andai kata tidak mengalami jalan putar, Israel tidak akan pernah melihat dari batu cadas itu keluar air yang sangat menyegarkan. Andai kata tidak mengalami jalan putar, pas selesai dorang menyeberang itu laut Teberau, dorang tidak akan pernah merasakan dan mengecap air asin. Sebenarnya terjemahan yang tepat bukan pahit, asin, tapi saking asinnya itu sampai pahit. Cuma kasih lempar dengan kayu, bukan tongkat, sebenarnya ranting oleh Musa, tiba-tiba jadi layak diminum. Saya mau bilang begini, di balik jalan putar yang menyusahkan itu, Israel mengalami perbuatan-perbuatan yang ajaib. Di balik kesusahan itu, mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi memang kepala angin. Solia itu mujizat pun masih menggerutu. Kalau orang stondak Kang, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang saya mau katakan, oma-opa, bapak ibu, ini betapa luar biasa loh. Dari putaran yang tidak mengenakan itu, justru di balik itu mereka rasa tentang apa arti pendampingan Tuhan. Mereka rasakan tentang arti kehadiran Allah yang luar biasa. Ini catatan kedua. Yang ketiga, tolong lihat ayat 20-21. 21-22, saya bacakan secara cepat dan ini menarik. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kenapa saya bilang menarik? Pertanyaannya, di mana Tuhan, sang halik semesta yang baking baputar dia punya umat? Di mana Tuhan yang dengan sengaja kasih susah dorang? Oh ya, Bapak Ibu, kenapa sih ditambah 40 tahun? Kalau baca bilangan 14 ayat 33 karena pamalawang. Kalau baca bilangan 14 ayat 33, oh Tuhan marah besar. Dan karena marah kalian akan baputan 40 tahun. Dengan sengaja Tuhan bikin. Pertanyaannya, di mana Tuhan ketika dengan sengaja Tuhan bikin susah umatnya dalam tanda kutip? Kesian, mengarungi
laut padang pasir menurut saya. Dan ketidaknyamanan itu. Di mana Tuhan? Santai di sorga. Duduk-duduk manis menikmati kesusahan umatnya yang berputar? Enggak. Alkitab dengan jelas mengatakan, tiang awan itu ada pada waktu siang, tidak pernah beralih, dan ada juga pada waktu malam. Berarti di mana Tuhan? Iko baputar. Tangkap maksud saya. Ketika Tuhan dengan sengaja membiarkan Israel terputar-putar di situ, di manakah Tuhan? Bukan duduk santai melihat mereka, bukan. Tapi saya berani berkata, Allah turut berputar dan merasakan putaran itu melalui pendampingannya yang tiada henti. Maka hal ketiga mau bilang begini, susahnya Israel sekalipun, di tidak nyamannya Israel punya hidup waktu itu di perjalanan itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Karena tidak pernah beralih tiang awan dan tiang api. Coba lihat, pendampingan Tuhan ada entah dorang senang, maupun pendampingan Tuhan ada entah ketika mereka susah. Di saat susah atau senang, pendampingan Tuhan nyata. Kalau tidak, mereka tidak akan mengecap berlimpah susu dan madu yang dijanjikan. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Saya diajarkan pendeta senior, saya punya mantan mentor, kalau khotbah di orang-orang tua nimbole panjang. Ini semua selesai, sabar sedikit ya. Nah, kalau begitu bagaimana kita mau bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, hidup ini adalah perjalanan. Ada perjalanan yang mulus Bapak Ibu lalui, ada tiba-tiba terlempar ke kiri atau ke kanan di rute baru yang Bapak Ibu tidak mengerti. COVID-19 menurut saya adalah tanda kutip putaran yang sedang kita alami. Kehilangan orang yang kita sayang dan cintai. Kondisi anak cucu kita lihat, wow, luar biasa berdampak karena ini. Sakit bagi saya itu bentuk putaran. Ketika targetnya mesti lurus, mesti ke rumah sakit terbaring. Peristiwa duka atau berbagai persoalan pergumulan, saya menyebut itu bentuk putaran, di mana target saudara dirubah dan mengalami perubahan. Dan saya mau bilang, itu tidak nyaman. Tidak nyaman. Siapapun Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan begini. Tahukah Bapak Ibu, di balik putaran itu, justru Israel melihat dan mengecap banyak mujizat. Laut terbelah, dan saya katakan banyak lagi tadi. Oma opa pernah, enggak, pasti pernah ya, karena angkatan mama saya pernah dan rasa-rasanya seumuran Bapak Ibu semua. Yang basulam tapi pakai kali-kali begitu, apa DP nama? Kristik. Satu kali ada seorang ibu menyulam kristik ya. Dia mau bikin bunga dan kupu-kupu. Mungkin sudah pernah dengar. Anaknya lagi bermain di bawah kakinya, mamanya lagi duduk di atas kursi dan saya lagi menyulam. Lalu anaknya nengok ke atas, mama bikin apa sih? Mama lagi menyulam bunga dan kupu-kupu nak. Oh, dia main. Di agak lama sedikit dia main, dia nanya, mama sudah jadi? Belum nak, masih jauh nak dia nengok. Jelek mama, berantakan, apaan tuh? Kan di sini kacau balau tuh di bawah tuh, berantakan tuh. Sabar sayang, belum selesai. Bikin lagi. Sudah separuh jalan, so jadi mama? Belum nak. Ih, jelek mama. Tafiaro apa bahasa Indonesianya? Tahambur-hambur. Sabar sayang, belum selesai. Pas sudah finish, mamanya bilang, nah nak, sudah jadi bunga dan kupu-kupu. Pas dia nengok, enggak mak,
itu kapal pica, tak ambor. Dan memang berantakan. Lalu mamanya bilang, sabar sayang. Dia ambil anaknya itu, dia kasih duduk di pangkuannya. Kon dia bilang, coba ngana lihat. Bunga dan kupu-kupu, bagus mama. Bapak Ibu tangkap maksud saya? Acap kali. Berantakan hidup saudara. Dan putaran yang saudara alami tidak nyaman. Hingga putih rambut seperti ini. Saya mau bilang, ini soal perspektif. Karena itu sudut pandangmu. Kalau dari sudut pandang Tuhan, rancangannya selalu indah. Amin. Banyak orang cepat sekali mengeluh ketika alami putaran. Dia tidak tahu itu bagian bawah yang berantakan. Dia belum bisa melihat hasil akhir yang Tuhan targetkan. Yaitu bunga dan kupu-kupu untuk indah hidupmu. Saya mau katakan hal pertama untuk Bapak, Ibu, Oma, Opa bawa pulang. Apapun di hari lanjut usia seperti ini, di usia lanjut seperti ini. Di Yesaya 46 ayat 6 kan dia bilang, sampai putih rambutku, aku tetap dia, aku akan menggendong kamu, aku telah melakukannya. Walaupun beberapa tidak putih lagi, beberapa sudah orange. Ada beberapa yang warnanya ajaib ya, Oma Opa ya. Ini hebat PKLU Paulus, ini luar biasa. Putih rambut adalah tanda engkaulah yang lebih banyak mengecap kemurahan dan kebaikan Tuhan. Putih rambut adalah tanda engkaulah saksi tentang Allah yang luar biasa di baik buruknya hidupmu. Maka aplikasi pertama ini mau katakan, tolong sampaikan ke anak cucu. Berantakan sekali hidupmu sekalipun, berantakan terlihat, putar-putar hidup saudara, tidak berarti tidak ada Tuhan di dalamnya. Ada penyertaan, tinggal sabar untuk melihat kemudian Yeriko itu runtuh temboknya dan engkau mengecap madu yang berlimpah dan susu yang berlimpah. Persoalannya orang tidak sabar kan? Jadi berputarlah. Ini hal yang pertama untuk dibawa pulang. Yang kedua saya mau tutup. Dengan tidak beralih, tiang awan itu ada pada waktu siang dan tiang api ada pada waktu malam. Oma, Opa, Bapak Ibu, saya mau tutup mau bilang begini. Saya tidak kenal Bapak Ibu. Tapi saya yakin tiap orang pernah mengalami putaran. Atau barangkali Bapak Ibu jangan-jangan sedang alami putaran sekarang, saya nggak tahu. Apapun itu, kita punya bahasa sama, pergumulan. Apapun itu bahasa kita sama, jalan putar. Apapun barangkali bahasa kita sama, titian yang sulit. Entah karena sudah lansia, sering sekali saki-saki ke siang. Mau berdiri ambil remote control butuh waktu 15 menit untuk fokus supaya itu, karena bergoyang luar biasa itu tangan. Atau sudah nggak bisa bagolojo ke siang karena sudah nggak bisa makan sembarang. Usia lanjut banyak persoalan dan pergumulan apapun. Hari ini saya mau sampaikan khusus kepada para orang tuaku di ruangan ini. Dengan tidak pernah beranjak, tiang awan itu ada pada waktu siang dan malam. Saya mau bilang, di rupa-rupa tidak nyaman sekalipun, di putaran yang tidak biasa yang harus Bapak Ibu alami, memikirkan anak-anak dan keluarga mereka, cucu-cucu, ataupun tubuh yang sudah tidak kuat lagi, saya berani mau bilang, masih ada Tuhan. Jalani saja, hadapi saja, berputar saja. Pada waktunya Kanaan yang dijanjikan itu akan kita kecap. Ini soal timing Tuhan, bukan waktu Bapak Ibu. Karena kalau kita bilang di pengkhotbah indah pada waktunya, itu bukan sembarang waktu. Itu bukan suka-suka waktu, itu waktunya Tuhan. Jalani saja. Percayalah,
ujung akhir itu Kanaan. Tidak nyaman sekalipun. Tadi terakhir sekali, karena oma opa masih mengangguk-ngangguk, berarti masih semangat. Siapa suruh ngangguk-ngangguk? Terakhir sekali. Kalau putih rambut tanda usia lanjut, tadi saya bilang putih rambut adalah kesaksian digendong Tuhan. Putih rambut adalah bukti bahwa penyertaan Tuhan ada. Maka menutup firman Tuhan ini, kalau mengalami kesulitan hidup, putaran yang tidak nyaman, orang tidak tahu, pulang gereja jangan tiba-tiba ada putaran ini, kita nggak tahu. Segeralah bercermin, pandanglah putih rambut oma opa, dan katakan dengan iman, Tuhan, aku menyaksikan lebih banyak dari anak-anakku dan cucu-cucuku tentang kemurahan. Lanjutkanlah di putih rambutku. Baru jalani. Karena putih rambut itu mahkota untuk menceritakan kepada banyak orang tentang kemurahan Tuhan yang telah banyak Bapak Ibu, Oma Opa kecap. Tuhan berkati, selamat berputar. Mari jangan berputar sendiri. Berputarlah dalam pendampingan Tuhan. Haleluya. Amin.